Alhamdulillah, hadir semua. Pada kesempatan ini, nantinya kita buat kesepakatan kelas yang insya Allah akan menjadi keyakinan kelas kita nanti untuk diterapkan di kelas kita di sini, ya. Terutama untuk di sekolah ini. Jadi baiklah, sebelumnya itu saya bagikan kertas, kemudian Ananda nanti mengisinya, baru ditempel, ya. Silakan diisi, baru ditempel nantinya di sini. Silakan diisi. Kira-kira apa yang akan menjadi kesepakatan dalam kelas nanti? Itu yang kita mau buat untuk menjadikan keyakinan kelas. Silakan isi cepat. Mana isi cepat baru tempel. Ini lagi alasannya jelek. Silakan. Sudah, silakan ditempel. Jadi sebelah kiri, ya. Sebelah kiri ditempel. Silakan, Pak. Kalau sudah, silakan ditempel. Yang warna kuning di sebelah, ya, warna apa lagi namanya, pink, sebelah kiri turun. Ntar, ya, kalau pink berarti wanitanya. Silakan cepat menambah. Silakan di Jadi ini
Ini yang 3 intinya. Yang pertama disiplin, sikap, kemudian penerapan 5S. Jadi yang wanitanya masih ada. Ya, sekarang baiklah kita masuk perumusan kesepakatan kelas. Jadi kalau ada yang sama redaksinya, berarti satu saja diambil ya. Iya, Pak. Kalau ada yang sama isinya di sini. Kemudian setelah itu siswa agar ke lapangan segera. Sekali lagi disampaikan kepada seluruh siswa agar kiranya ke lapangan segera juga. nanti Anda yang tuliskan. Jadi saya percayakan kepada ketua kelasnya. Jadi semua ini, semua usulan temannya, kesepakatan kelas ini akan Anda tulis di kertas lebar. Sekali lagi disampaikan kepada seluruh siswa agar ke lapangan segera. Yang kedua, tulisan yang bagus dengan memberikan keyakinan kelas. Judulnya keyakinan kelas. Ini kesepakatan berubah menjadi keyakinan kelasnya, bukan lagi. Ini kan kesepakatan. Terus kalau sudah jadi namanya keyakinan kelas. Jadi bukan kesepakatan kelas judulnya, keyakinan kelas kami. Oke? Kemudian yang menyetujui, ya bertanda tangan di bawah. Silakan bertanda tangan ke kelas. Silakan. Silakan lagi. Ayolah. Cepat. Lama-lama mau melek. Ayo kelas 9 sini. Kelas 9 aja dari sana. 9 di sini. 9 di. Oke, nah. Ya tuh, lebih bagus. Sebelah sana.
Yang di atas, dengar tidak? Saudara, jam 12 menit. Saya kira ini kesepakatan yang sudah kita sepakati hari ini, yang sudah ditandatangani oleh anak-anakku semua, nanti dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Jadi saya percayakan kepada ketua kelas, sekretarisnya, untuk membuat keyakinan kelasnya, dan itulah yang menjadi nanti acuan kita dalam kelas maupun di sekolah ini. Saya kira itu pertemuan kita hari ini untuk membuat kesepakatan kelas, dan insya Allah akan ditindaklanjuti nantinya menjadi keyakinan kelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naswa. Belakang dia Pak, Bapak panggil. Apakah Naswa tahu mengapa Bapak memanggilnya? Tahu, Pak. Oh, iya. Menurut Naswa, perbuatan yang Naswa lakukan itu benar atau salah? Salah, Pak. Oh, salah. Iya. Baik, Naswa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, semua orang pernah kok melakukan kesalahan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang penting kita mau memperbaiki diri. Kalau boleh tahu, mengapa Naswa melakukan itu? Kemarin saya mengerjakan tugas karena akhir-akhir ini banyak tugas yang diberikan guru mata pelajaran. Oh, berarti Naswa belajar dan banyak juga membantu orang tua, kemudian belajar berlarut-larut malam. Jadi Bapak ingin sampaikan bahwa aturan tidur itu dalam semalam sehari itu minimal 8 jam. Jadi tidak boleh begadang seperti itu untuk menjaga kesehatan Naswa ya. Menurut Naswa, yang manakah keyakinan kelas itu yang telah dilanggar? Naswa.
Apakah yang sudah disepakati bersama tentang kesepakatan kelas kita? Iya, Pak. Jika begitu, bagaimana solusinya ke depannya agar Najwa ini tidak lagi tertidur dan Saya tidak akan meninggalkan. baik. Perkenalkan, nama saya Arvina. Saya dari kelas 9B, saya dari SMP Negeri 1 Dobocoy. Ingin menyampaikan keyakinan kelas saya. Pertama, memakai pakaian yang sesuai dengan aturan sekolah. Siswa-siswi yang dulunya tidak memakai pakaian yang sesuai dengan aturan sekolah sekarang menjadi lebih baik. 2. Datang tepat waktu ke sekolah. Siswa-siswi yang dulunya datang terlambat sekarang lebih baik karena dia datang lebih awal dan lebih cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Naura Putri Latifah. Saya dari kelas 9B. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 1-2 Bocoy. Saya akan menyampaikan keyakinan-keyakinan dari kelas saya. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan di dalam kelas maupun di luar. Yang dulunya, siswa dan siswinya sering membuang sampah sembarangan. Berkat keyakinan itu, siswa dan siswinya tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan yang kedua, tertib dan tidak ribut pada saat belajar. Yang dulunya siswa dan siswinya tidak tertib dan sangat ribut pada saat pembelajaran dimulai. Berkat keyakinan itu, siswa dan siswinya menjadi tertib dan tidak pernah ribut lagi pada saat pembelajaran dimulai. Terkait apa yang didapatkan ilmu dari kegiatan pelatihan itu akan diimbaskan ke teman-teman semua. Jadi pada dasarnya intinya adalah berbagi, bukan menggurui. Jadi itu yang sebenarnya saya tekankan. Karena kalau masalah ilmu mungkin jauh lebih banyak atau lebih hebat dari teman-temanku seniorku semua. Mereka itu lebih duluan makan garam, mereka lebih duluan memahami terkait ilmu-ilmu pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Dan pada dasarnya di sini sebenarnya apa yang kami dapatkan, karena saya termasuk juga guru penggerak di kegiatan itu, sebenarnya bukan hal baru lagi sebenarnya, cuma mungkin perlu diupdate, perlu kita ulangi kembali supaya itu bisa kita lakukan secara terus-menerus. Kan gak seperti pelatihan paling semangat itu lakukan 1 bulan, 2 bulan. Setelah itu tidak ada update-nya, bisa skip going. Ya, tapi ini mungkin tujuannya saya hanya mengupdate ilmu tak kembali. Ya, baik. Sekira itu pengantar dari moderator. Mungkin masih ada masih sempat pun memberikan sedikit pengantar. Ya, untuk sebelum Ibu Ati Mulyat dan Pak Bakri memberikan materi, saya persilakan dulu Ibu kepala sekolah memberikan sedikit pengantar. Waktu dan tempat diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 4 Watampone, juga sebagai orang tua kita semua, dan yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 4 Watampone, dan serta para guru dan tata usaha yang berada di tempat ini yang sama-sama saya banggakan. Baik, saya langsung saja. Jadi alhamdulillah ya, dengan adanya calon guru penggerak kita ini membuat kegiatan seperti begini, ya kita apresiasi dengan baik, karena ini termasuk juga men-sharingkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama ini
dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita karena ini sangat bagus demi untuk kemajuan di sekolah kita. Jadi dengan adanya ini saya harapkan kepada semua rekan-rekan supaya mengikuti dengan baik karena ini sangat bermanfaat kita dan mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua. Dan sesuai tadi penyampaian dari Pak Amin, kalau kita mau berbicara masalah segi pengalaman, mungkin kita Bapak dan Ibu terutama rekan kita yang senior kita lebih banyak pengalaman ya. Tapi yang namanya di sinilah kita hanya saling sharing ya, karena ada yang telah ditemukan selama ini mungkin kita belum dapat. Jadi untuk itu saya harapkan kepada Bapak dan Ibu mohon kita ikuti dengan baik. Kalau bisa saya harapkan jangan tinggalkan dulu sebelum selesainya acara dengan ini. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah memberikan pengantar. Selanjutnya yaitu presentase materi yang berkaitan dengan penerapan budaya positif. Kepada Ibu Andi Mulyati, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan rahmatnya juala sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Adapun kegiatan hari ini merupakan salah satu tugas kami pada program Guru Penggerak. Saya beserta dengan Pak Muhammad Bahri SPD akan membawakan budaya positif oleh Andi Mulyati AM SPD akan berkolaborasi dengan Bapak Muhammad Bahri SPD, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Boni. Pengertian budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Tujuannya adalah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif ini sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini bukan seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah dan moderator bahwa budaya positif ini bukan merupakan hal yang baru bagi kita. Seperti kegiatan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah itu adalah kegiatan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian budaya bersih di lingkungan sekolah kita. Kemudian ada juga yang sudah terprogram setiap satu tahunnya itu adalah kegiatan yang baru-baru ini kita lakukan adalah lomba kebersihan antar kelas. Kemudian dari budaya lokal kita, budaya positif ini sudah kita terapkan dalam hal sipaka tahu, sipaka lebih, dan sipaka ingat. Dengan adanya budaya positif yang aman, nyaman, dan bermakna, dapat membantu siswa untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang dimulai dari menghargai diri sendiri,
dan kemudian orang lain dengan melihat nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang telah disepakati bersama. Guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer untuk memberi kesempatan kepada murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid dalam menemukan solusi atas permasalahannya melalui nilai dan peran guru. Budaya positif atau ekosistem positif, menurut Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi petani di sini diibaratkan sebagai seorang pendidik. Kemudian yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Tidak mungkin seorang petani menanam padi kemudian mengharapkan yang tumbuh itu adalah jagung. Jadi kita sebagai seorang pendidik hanya mampu menuntun tumbuh kembangnya anak didik kita sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat alam dan sesuai dengan kodrat zamannya. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu tadi, kita sebagai seorang pendidik hanya mampu menuntun siswa. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada siswa. Eksplorasi konsep yang pertama itu adalah perubahan paradigma dari stimulus respon melawan teori kontrol. Kemudian yang kedua, disiplin, dan tiga, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah posisi kontrol. Yang kelima, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, untuk eksplorasi konsep ini, saya berkolaborasi dengan Pak Bahri. Pak Bahri nanti akan membawakan materi yang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta segitiga restitusi. Perubahan paradigma, stimulus respon menjadi teori kontrol. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Paparan miskonsepsi menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori ada 4. Yang pertama, guru mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma, teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol yang bisa kita lakukan. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada saatnya orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Sama halnya kalau kita misalkan sebagai seorang guru kita memaksakan kehendak kepada murid kita yang ada, hanya murid kita akan merasa benci dengan kita. Bagaimana seseorang stimulus berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol dengan cara
mengubah kerangka acuan kita, yaitu mengubah cara bagaimana kita melihat dunia, kemudian bagaimana berpikir tentang manusia, bagaimana kita mengubah paradigma diri, skema pemahaman, serta penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Muncul pertanyaan, bisakah kita mengontrol seseorang? Berdasarkan stimulus respon yang seringkali kita lakukan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk melihat sesuatu menurut cara pandang kita. Misalkan Ibu Jumriyati misalnya melihat sesuatu itu berdasarkan sudut pandangnya. Saya juga melihat sesuatu itu berdasarkan sudut pandang saya, maka saya tidak bisa memaksakan Ibu Jumriyati untuk melihat sesuatu itu berdasarkan sudut pandang saya. Yang ada, kita hanya bisa berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang dirinya. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kalau kita melihat suatu perilaku buruk, maka kita menjustis itu adalah suatu kesalahan. Padahal belum tentu. Misalnya, siswa kita misalkan memukul temannya tanpa mengetahui apa sebabnya, kita langsung menjudge siswa kita melakukan kesalahan. Padahal bisa jadi dia melakukan kesalahan, bisa saja dia melakukan tindakan tersebut karena semua perilaku itu memiliki tujuannya. Bisa saja dia memukul tadi karena bermaksud untuk membela dirinya. Berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Yang terjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang seharusnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya, Ibu Nurfaiga tidak bisa mengontrol saya, demikian juga saya tidak bisa mengontrol apa-apa yang harus dilakukan oleh Ibu Nurfaiga, seperti itu. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang harus kita lakukan adalah berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus bekerja sama antara rekan guru, staf pegawai dan siswa itu sendiri untuk merubah kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kemudian ada yang namanya model berpikir menang kalah, yang seharusnya adalah model berpikir menang-menang, di mana kita di sini harus mempertimbangkan bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya mendapatkan keuntungan. Tidak ada salah satu pihak yang mendapatkan kerugian, semuanya harus diuntungkan. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Berdasarkan dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi semata-mata disiplin itu hanya dilakukan untuk membuat kita patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi manusia yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
bagaimana upaya kita untuk menjadikan disiplin positif sebagai sebuah budaya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Kita tidak bisa melaksanakan ini secara sendiri-sendiri. Kita harus berkolaborasi bersama-sama dengan semua stakeholder pendidikan, terutama di sekolah kita, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa itu sendiri. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Maksudnya ini adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri, keinginan yang timbul dari dirinya sendiri, bukan pengaruh dari luar. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, akan muncul sebuah pertanyaan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, akan muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia mengharapkan ketika dia melakukan sesuatu, apa sih yang bisa dia dapatkan ketika dia melakukan itu? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, yang ketiga inilah yang merupakan motivasi internal yang sebenarnya merupakan tujuan dari disiplin positif. Berkaitan dengan itu, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau dikenal dengan nama survival. Contohnya itu adalah kesehatan. Kemudian love and belonging, kebutuhan untuk diterima. Berikutnya adalah kebutuhan akan pilihan atau freedom. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang atau fun. Yang terakhir adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau power. Peran guru dalam memahami konsep pemenuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan apa yang harus dipenuhi dalam contoh yang pertama ini? Tadi ada kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan kesenangan atau fun, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan ya Bapak Ibu, kesenangan. Nah, yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Ya, kebutuhan akan ya pujian itu masuk dalam cinta dan kasih sayang. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan akan apa? Ya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas.
sebal gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira pemenuhan kebutuhan apa berdasarkan contoh ini? Ada yang bisa? Ya, masih cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Kemudian lanjut, 5 posisi kontrol sebagai upaya penanaman disiplin positif. Di sini ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua guru pembuat merasa bersalah, kemudian guru bertindak sebagai teman, berikutnya guru bertindak sebagai pemantau, dan terakhir adalah guru bertindak sebagai manajer. Sebagai penghukum, guru berbuat, kadang guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian bagaimana hasilnya? Ketika guru bertindak sebagai penghukum, maka siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan siswa berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid tidak akan menganggap kita sebagai seorang pendidik. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya pada murid adalah murid kemudian akan mengulangi kesalahannya. Berikut posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru berkata, guru berbuat, berceramah dan mengatakan, seharusnya seperti ini, ibu kecewa. Guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian hasil yang bisa diperoleh adalah siswa akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya. Dampaknya pada murid adalah murid akan merasa rendah diri. Kemudian posisi guru sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru akan berbuat sesuatu untuk melindungi muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Kemudian hasilnya membuat siswa itu merasa ketergantungan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya pada murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan akan selalu tergantung kepada gurunya. Posisi yang berikutnya adalah posisi guru sebagai pemantau. Guru berbuat, menghitung, dan mengukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya terhadap siswa yaitu menyesuaikan diri bila sedang diawasi. Kalau tidak diawasi, ya kembali melakukan hal-hal yang mereka mau. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi nanti dia akan berbuat ketika dia akan memperoleh hadiah. Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi sebagai seorang manajer. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya kepada murid itu adalah akan menguatkan pribadi murid kita.
Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Konsep 5 posisi kontrol sebagai upaya penanaman disiplin positif bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau sebagai pemantau karena murid yang kita temani belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang dalam melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari posisi kontrol ini adalah kita ingin mencapai menjadi guru dalam posisi seorang manajer. Tapi untuk mencapai posisi itu kita tidak serta-merta semudah membalikkan telapak tangan. Kita membutuhkan proses. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Oke, baik. Untuk keyakinan kelas dan restitusi akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Bandri SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Mohon maaf kepada teman-temanku semua. Saya berdiri di sini bukan artinya menggurui, hanya untuk sharing karena lebih banyak pengalaman para ibu dan bapak dibanding dengan saya. Kemudian saya lanjutkan materi pengimbasan kepada guru di SMP 4 Watampone tentang budaya positif yang kami berdua geluti selama ini dalam mengikuti calon guru penggerak angkatan 4. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas, hukuman, penghargaan. Mengapa bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan dibuat untuk pelanggaran, iya, ada pelanggaran, ada peraturan. Saya kira begini, ketika peraturan lalu lintas itu harus menggunakan helm. Tetapi bila mana ada orang yang tidak mematuhi peraturan itu, tidak memakai helm, sanksinya kan tilang. Ya, itu peraturan. Tetapi kalau tidak ada lalu lintas, mereka melanggar kan? Sama dengan siswa kita. Kalau hanya dalam bentuk peraturan kita berikan kepada mereka, bisa saja besok melanggar karena tidak ada Bapak ini, tidak ada Pak Amin, tidak ada Pak Pak Sapra. Jadi sorry kalau salah sebut namanya ya, Pak Munir. Itu dalam bentuk peraturan. Tetapi bila mana kalau dia sudah masuk dalam keyakinan kelas, keyakinan mereka, maka mereka itu tidak akan melakukan pelanggaran karena dia artinya sudah menyatu dalam keyakinan mereka. Sama Bapak Ibu, kalau misalnya keyakinan itu sudah menyatu dalam diri kita, betapa pentingnya menerapkan 3M. Tanpa ada orang lain yang menegur, kita sudah menerapkan 3M karena keyakinan kita adalah menjaga kesehatan kita. Bukan karena lamba, bukan karena perintah, bukan karena paksaan. Itu keyakinan mereka. Sekarang saya ingin sharing atau minta pendapat kepada Bapak Ibu
semua yang di atas A dan B ada tulisannya kesepakatan kelas, tetapi saya ingin minta pendapat Bapak Ibu yang mana dalam bentuk kesepakatan saja, yang mana dalam bentuk keyakinan kelas. Apakah A atau B? Ya? Dibacakan. Oke. Di A datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian kita bandingkan di B. Kami guru dan murid saling menyayangi. Yang mana berupa kesepakatan, yang mana keyakinan. Iya. Jadi Bapak Ibu menentukan di A adalah kesepakatan, sedangkan di B adalah keyakinan. Kalau saya berikan penguatan tentang keyakinan kesepakatan. Kesepakatan itu hanya dalam bentuk kata-kata yang ingin dituangkan dalam bentuk aksi nyata atau perilaku kita dalam kelas atau dalam lingkungan sekolah, tetapi belum masuk dalam bentuk model keyakinan. Ya. Kalau keyakinan berarti dia kata kuncinya adalah kata kami. Kami itu berarti bersama-sama sudah meyakini, ya, bersama siswa dengan guru. Kalau dia mengatakan, kalau di apa yang pernah saya buat terlibat juga gurunya, kami guru dan siswa saling menghargai, berarti tidak ada perbedaan penghargaan antara guru dengan siswa. Guru menghargai siswa, siswa menghargai murid. Menghargai guru. Itu. Jadi terjadi umpan balik. Bisa Bapak Ibu lihat, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu dalam bentuk peraturan, tetapi keyakinannya adalah bertanggung jawab. Iya. Kalau misalnya itu peraturannya di dalam kembalikan buku pada tempatnya, berarti siswa itu diperintahkan ketika mengambil buku harus mengembalikan ke rak tempat semula, misalnya di perpustakaan. Tetapi kalau dia sudah berubah dalam keyakinan siswa tersebut, maka keyakinan itu dalam bentuk tanggung jawab. Harus bertanggung jawab kalau mengambil tanggung jawab. Kemudian berikutnya, kalau peraturan selalu dikatakan muncul kata-kata negatif, artinya kalau negatif itu kata tidak atau dilarang, itu artinya kata negatif. Kemudian diganti dengan kata yang positif, ya, kata positif. Jadi keyakinan itu harus dalam bentuk kata-kata positif. Sedangkan peraturan selalu dikatakan dilarang membuang sampah sembarangan tempat. Itu peraturan. Tapi bila mana diganti dengan keyakinan, kami menjaga kebersihan lingkungan kelas, berarti itu masuk dalam bentuk kata-kata positif, bukan lagi kata negatif yang menggunakan kata tidak atau dilarang. Jadi itu perbedaannya antar, saya kira Bapak Ibu pernah dulu belajar bahasa Inggris di SMP seperti itu, ada interrogatif, negatif. Dilarang melakukan kekerasan. Iya. Jadi bisa diganti dengan kalimat begini.
kami saling menghormati, kami menghormati orang lain. Berarti itu kata positif, bukan lagi kata dalam bentuk negatif. Keyakinan kelas, apa yang terdapat dalam nilai-nilai yang dipahami oleh siswa atau yang menjadi keyakinan mereka dalam prinsip-prinsip yang universal. Artinya keyakinan itu tidak nyata, tapi berupa abstrak, karena melekat di hati mereka masing-masing. Beda dengan peraturan-peraturan terpampang ya, terpampang. Kalau kita lihat di pinggir jalan, ada peraturan dilarang membuang sampah di sini. Itu. Sedangkan kalau keyakinan melekat pada diri kita masing-masing, bahwa kami harus menjaga kebersihan. Itu yang bedanya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas sebelum tahun ajaran seharusnya kita lakukan. Setiap wali kelas itu melakukan kolaborasi antara siswa dengan guru. Kemudian mereka masing-masing memberikan pendapatnya, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu mereka tuangkan, tetapi bukan dalam bentuk kata-kata yang negatif. Ya. Jadi di awal tahun atau awal semester seharusnya setiap wali kelas itu membuat kesepakatan. Kemudian dari kesepakatan itu sudah dituangkan dalam bentuk kalimat ringkas, kemudian tepat, kemudian dapat bermakna bagi mereka. Misalnya sebelumnya itu dalam pembuatan kesepakatan ada pendapat yang dicurahkan, kami atau saling menghormati, menjaga kebersihan, kemudian datang tepat waktu, kata-katanya siswa seperti itu. Nanti dirumuskan wali kelas bersama dengan siswanya, anak walinya, perwaliannya, merumuskan dalam bentuk kalimat-kalimat yang ringkas. Misalnya, kami menjaga kebersihan kelas, kami datang tepat waktu, kalau boleh kalau perlu gurunya juga diikutkan, kami bersama guru, saling menghargai. Ya, itu. Jadi dari itulah, kesepakatan itulah yang dibuat dari perwaliannya dengan anak walinya, maka menjadilah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itulah yang nantinya dikatakan budaya kelas, budaya sekolah. Lahirlah secara umum dalam lingkungan sekolah kita ini, menjadilah budaya sekolah SMPN 4 Watampone. Kalau misalnya dibiasakan, karena pembiasaan itu dibiasakan itulah yang menjadi budaya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan budaya itu adalah kebiasaan seseorang yang turun-temurun atau adat istiadat seseorang, kemudian menjadilah budaya. Jadi kalau budaya, mereka itu merasa ada sesuatu kehilangan pada dirinya kalau tidak melakukan, itu sudah artinya menjadilah keyakinan. Iya. Seperti begini, kalau dibiasakan setiap paginya siswa yang datang itu diharuskan memungut sampah, ya 1 atau 2 pas di pintu gerbang, mulai dari depan kelas, di depan sekolah.
setiap siswa bawa sampah, masuk di tong sampah. Kalau itu dilakukan terus-menerus menjadi nanti budaya sekolah kita. Sama juga dengan kalau Jumat bersih. Kalau di sekolah saya asal itu Jumat bersih, setelah itu karena baru pindah ke sini, setelah itu pembiasaannya adalah zikir bersama. Jadi setelah Jumat bersih dilanjutkan dengan zikir bersama. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kalau keyakinan sudah tertanam dalam diri kita atau pada diri siswa, maka tidak lagi mengharapkan kita akan dihukum. Kemudian perbedaannya begini, yang biasa datang tepat waktu karena takut dihukum, karena ini ada peraturan. Tetapi kalau dalam bentuk keyakinan mereka, kami sudah berkeyakinan bahwa datang tepat waktu sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian penghargaan juga belum tentu menjamin, karena kalau misalnya ada kasusnya seperti ini, ada seorang siswa selalu datang tepat waktu, jadi diberikan penghargaan oleh guru tersebut yang selalu dijumpai di pintu gerbang. Pada saat guru itu tidak ada lagi, mungkin guru BP-nya, pada saat guru itu tidak ada lagi, mungkin karena sakit atau bagaimana, tidak ada lagi penghargaan, tidak ada lagi hadiah yang didapatkan. Akhirnya besoknya siswa itu datang terlambat. Berarti penghargaan itu lemah dibanding dengan keyakinan yang dimiliki oleh seorang siswa. Kemudian keyakinan kelas mendorong murid melakukan sesuatu atas motivasi intrinsik. Intrinsik itu berarti muncul dalam dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena dari pengaruh orang lain. Oleh penghargaan itu, kalau dihukum oleh penghargaan itu berpengaruh jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi itu tadi saya sudah berikan contoh bahwa kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa, misalnya dalam hal belajar, misalnya guru matematika ini, kalau dia ada guru matematika A, kemudian setiap menjawab siswa yang menjawab soal itu benar, diberikan hadiah. Pada suatu saat gurunya sakit, diganti oleh guru matematika yang lain. Ya. Tetapi guru matematika yang kedua, yang B ini tidak memberikan penghargaan atau hadiah, maka ia malas lagi, tidak aktif lagi mengerjakan tugasnya. Jadi itu masalah penghargaan. Itu efeknya kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa, bukan dalam bentuk keyakinan. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Iya. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di atas. Hanya saya ingin memberikan contoh yang biasa kita lakukan. Saya ingin tanya kepada Ibu, saya kemukakan kalimat seperti ini. Siswa disuruh lari keliling lapangan poli. Ketika ia terlambat datang pada saat pembelajaran olahraga, apakah hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu?
Apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, menurut Bapak Ibu, ya, apakah hukuman? Misalnya begini, guru olahraganya, ada siswa yang terlambat datang, kemudian disuruh lari lapangan bowling sebanyak 7 kali. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Konsekuensi? Iya, bukan hukuman. Konsekuensi. Mengapa? Karena berkaitan dengan mata pelajarannya, yaitu olahraga. Iya. Itu perbedaannya. Kemudian begini. Contoh kedua lagi, kasus kedua. Dewi datang ke sekolah dengan terburu-buru. Ia lupa memakai sepatu hitam. Ia menggunakan sepatu warna putih. Karena ia terburu-buru ke sekolah. Pas sampai di pintu gerbang, guru BP menangkapnya. Oi, kau tahu aturan kah tidak? Pakai sepatu yang warna putih. Iya Pak, betul. Saya salah. Saya lupa pakai sepatu yang warna hitam karena saya terburu-buru. Terus guru BP-nya tetap ngotot memberikan hukuman. Silakan buka sepatunya, tanggalkan di situ. Kamu harus jalan tidak pakai sepatu. Masuk di kelas, siswa tersebut seharian tidak pernah pakai sepatu. Tidak keluar dari kelas. Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Iya, kita sepakat hukuman. Kemudian kasus ketiga Bu Eni mengajar di kelas bahasa Inggris. Tapi ada siswa, jadi jangan tersinggung guru bahasa Inggris ya. Ada siswa yang tidur-tiduran di belakang. Kemudian ibu bahasa Inggrisnya memanggil untuk mengerjakan tugas di depan di papan tulis. Kemudian anak tersebut tunduk datang, tetapi tidak tahu apa dia mau berbuat. Kemudian dari kasus itu, maka si anak tersebut disuruh menulis kata-kata bahasa Inggris, bahasa verba, kalimat kata-kata verbanya dalam bahasa Inggris sebanyak 100 kali, 100 kata. Apakah hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Karena berkaitan dengan pembelajarannya di dalam. Kalau disuruh push up berarti hukuman. Sekira itu Bapak Ibu sudah tahu yang mana konsekuensi. Yang kita masuk yang terakhir ya. Yang terakhir ini Bapak Ibu mohon sabar. Yang terakhir adalah apa itu restitusi. Iya. Iya. Menstabilkan ada apa lagi namanya? Restitusi, proses menciptakan kondisi siswa yang memiliki kesalahan untuk kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, itu restitusi. Re artinya kembali. Restitusi. Ada 9 ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti kalau ada salahnya siswa, bukan untuk menebus, tetapi siswa itu seolah-olah dia belajar dari kesalahan yang pernah mereka lakukan. Itu restitusi. Memperbaiki hubungan, itu memperbaiki hubungan antara kelompok mereka, komunitas mereka, dengan guru mereka,
Kemudian tawaran bukan paksaan, jadi ditawarkan pada siswa. Jadi bagaimana? Apakah hari ini anakku mau menyelesaikan masalahnya, diberikan tawaran? Jadi kalau ada permasalahannya, masa mereka sendiri yang menentukan bahwa saya siap dengan cara seperti ini. Itu artinya tawaran. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada solusi. Ya. Jadi ada siswa, ada kasusnya seperti ini. Dua siswa yang melakukan pelanggaran ketika guru olahraganya mengajak ke lapangan voli. Jadi mohon maaf guru olahraga ya, banyak olahraga ya. Kemudian pada saat itu kedua siswa itu adu mulut, kemudian dilanjutkan dengan bertengkar atau adu fisik. Kemudian siswa A menarik bajunya siswa B, saling tarik menarik, akhirnya kancing bajunya terlepas. Kemudian yang B-nya itu terlepasnya kancing bajunya, maka dipanggillah ke ruang kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah menanyakan kepada siswa A atau murid A, mengapa melakukan seperti itu? Kemudian ia menjawab, "Ya Pak, dia mau mengambil bola saya. Padahal yang saya pegang tadi untuk melempar ke gawang." Maka terjadilah adu mulut di situ. Kemudian kepala sekolah bertindak, sekarang saya bukan mencari kesalahan Anda berdua, tetapi saya ingin Anda menyelesaikan permasalahannya, solusi untuk menyelesaikan. Yang satunya tidak mau mengalah karena kancing bajunya terbuka. Katanya kalau saya tidak kembali ke rumah ini, baju saya terbuka kancingnya, maka saya dimarahi oleh ibu saya. Kemudian yang satunya tidak mau juga. Kemudian kepala sekolah memberikan solusi seperti ini. Bagaimana kalau kau menjahitkan bajunya? Terus dia mengatakan, bagaimana bisa Pak? Saya tidak tahu menjahit. Oh begini caranya. Saya panggilkan Pak Herman. Saya panggilkan Pak Herman, guru menjahit sekolah kita. Maka dia sudah bersiap untuk ikut belajar menjahit seharian. Akhirnya siswa tersebut yang tadi terbuka kancing bajunya sudah bisa dijahitkan kembali. Dan mereka saling berpelukan. Itu namanya win-win solution. Iya. Jadi inilah yang kita harus terapkan kalau Bapak Ibu mengalami permasalahan di dalam kelas, dijumpai kepada siswa kita. Pertama harus menstabilkan identitas. Contohnya begini. Tahukah anak-anakku saya panggil ke sini? Atau kalau menyebutkan namanya, misalnya Ani. Tahukah Ani, ibu memanggilmu? Pasti ia mengatakan, iya Bu. Tahu. Apakah Ani melakukan itu
menurut Ani benar atau salah? Pasti iya salah Bu. Oh iya, kalau begitu tidak apa-apa nak. Setiap orang itu mengalami kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Yang penting kita bisa memperbaiki diri. Itu pasti katakan itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan. Dari kesalahannya itu, mengapa ia melakukan, kita tanyakan. Oh, kalau ibu tahu anakku ini mengapa melakukan seperti itu, pasti dia ceritakan. Oh, saya begini. Kalau misalnya terlambat, oh saya Pak, tadi malam saya begini disuruh sama ibu bantu bekerja sampai tengah malam, akhirnya aku bangun terlambat. Itu alasannya, kita bisa terima. Jangan seperti itu tadi, yang ada di pintu gerbang langsung suruh buka sebetulnya jalan. Tanya dulu, pakai ini, validasi dulu tindakannya. Ada apa dengannya? Mengapa dia pakai sepatu seperti itu? Padahal dia tahu kan terjadi pelanggaran. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat sesuai dengan kesepakatan mereka. Ani, menurut Ani, apa yang Ani tahu tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat, disepakati? Iya pasti jawabannya tahu Pak, tahu Bu. Kemudian kau ingin menjadi apa? Mereka menjelaskan. Pasti dia menjelaskan. Insya Allah Pak, kedepannya saya tidak akan melakukan lagi. Pasti berjanji seperti itu. Karena ada keyakinan mereka yang sudah dipahami, sudah dibuat di dalam kelas. Ya. Saya kira untuk hari ini pertemuan kami berdua sudah cukup. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat tayangan apa yang kita lakukan selama bulan Januari ini, di awal bulan Januari ini di SMPN 4 Watampun. Videonya kok tidak ada suaranya. Ada kok. Kenapa sambung sound system ini? Kenapa kendaraan itu? Kalau seperti begitu lagi tidak ada suaranya. Belum berapa jam ini? Ada kok, ini yang laptop tidak sambung sound system kok. Tapi laptop ada suaranya bisa Pong. Kalau laptop bisa ada suaranya. Dulu sesi tanya jawab terkait apa tadi paparan materi yang sudah dijelaskan oleh kedua pemateri. Untuk itu saya persilakan, mungkin ada pertanyaan, tanggapan, kita bisa saling berbagi atau sharing di sini. Ibu Hamma? Ada? ya terkait dengan anu. Iya, budaya positif terkait ini kegiatan kita sebenarnya terkait budaya positif. Yang saya paling tertarik itu adalah posisi kontrol guru. Kita harus tahu sebenarnya diri kita selama ini berada di posisi mana. Apakah kita sebagai manajer, bisa dibuka kembali tadi posisi kontrol guru. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai teman,
dan pemotongan atau bagaimana? Tindakan positif ya. Ya, Yang ingin kita cermati bersama. ya kalau saya di situ karena semua yang terjadi di dalam kelas itu ada sama kita, ujung tombaknya ada sama guru. Ya, semua yang kita lakukan itu kan mestinya harus berpihak kepada siswa. Jadi yang disampaikan tadi itu Pak Bakri dengan Ibu Anti Muli itu semata-mata tujuannya adalah semua berpihak kepada siswa, tidak ada yang lain. Nah, kalau saya itu yang paling penting saya lihat di sini adalah bagaimana kita sebagai guru memposisikan diri kita yang mana yang tepat kita putuskan untuk ketika menemui anak-anak. Tidak salah dengar tadi bahwa di dalam menumbuhkan motivasi di sini ada yang kita kenal tadi dengan kata motivasi intrinsik, kalau tidak salah ada motivasi intrinsik, berarti motivasi yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi bagaimana motivasi bukan berasal dari ekstrinsiknya, bukan berasal dari motivasi luar. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya di sini, bagaimana bisa muncul motivasi dari dalam diri siswa sendiri kalau tanpa ada motivasi dari guru dulu sebagai contohnya, dorongan dari guru. Nah, kita tahu anak-anak sekarang tingkat kesadarannya itu sangat-sangat dipertanyakan. Nah, tentunya kalau bukan dulu dari motivasi luar, bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri? Ya, siapa tahu mungkin bisa saya diberikan sedikit masukan supaya anak-anak tanpa diberikan ini dia sendiri menumbuhkan motivasinya. Terima kasih banyak. Artinya punya kesadaran sendiri. Ya, kesadaran sendiri. Silakan Pak Bakri bisa dipaparkan terkait pertanyaan. Langsung saya ya, kasih tanggapi. Terima kasih tanggapan dari Pak Munir. Tanggapannya cukup bagus. Itu bagaimana menanamkan motivasi diri siswa, murid. Sebenarnya untuk menanamkan seperti itu, kita harus mengingat kembali filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Guru itu harus sebagai penuntang, guru itu sebagai motivator, guru itu adalah contoh yang terbaik. Bahkan keren-kerennya itu yang disampaikan oleh Pak Profesor Ide Said MPD mengatakan bahwa guru itu adalah artis. Itulah yang membuat inspirasi bagi siswa kita. Akhirnya timbul keyakinan dalam dirinya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh guru, apa yang dicontohkan oleh guru. Kalau gurunya sering datang pagi-pagi, otomatis siswanya juga membiasakan diri datang pagi-pagi. Kalau gurunya tidak pernah datang terlambat mengajar dalam kelas, otomatis gurunya juga siswanya juga tidak datang terlambat. Kemudian intinya begini, untuk memberikan daya tarik kepada siswa ketika dalam proses pembelajaran, rajin-rajinlah seorang guru itu memberikan refleksi. Artinya kekurangan, jangan takut memberikan kesempatan kepada siswa bahwa apa kekurangan saya hari ini untuk perbaikan kita ke depannya. Jangan artinya kita sebagai tadi terletak pada budaya penguasa. Artinya kita merasakan sebagai seorang dewasa yang mampu menguasai anak-anak. Tidak seperti itu. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Andi Muni. Jadi intinya adalah kita sebagai guru adalah suri teladan bagi murid kita. Apa yang terbaik dilakukan oleh guru, maka itulah yang diikuti oleh siswa. Sekira itu, Pak Menteri. Baik. Mungkin bisa dipahami. Ya, jadi betul. Saya tambahkan bahwa betul untuk menumbuhkan intrinsik dalam diri siswa memang harus ada yang menjadi
satu teladan, sehingga itu akan bisa menjadi panutan bagi dirinya. Kau Bapak kotokan masuk kalau begitu juga guruku. Jadi memang kita sebagai guru harus memang menjadi contoh. Kami silahkan. Maju saya sini. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang luar biasa tentang budaya positif, saya rasa kita sangat membutuhkan semuanya, dan sebenarnya juga kita sudah mengaplikasikan itu, dan juga kita pahami bahwa memang kita guru adalah role model. Cuma saya ingin minta tips ya dari kedua guru penggerak kita ini, Masya Allah, dengan ilmu yang telah didapatkan ya, dengan berbagai masalah atau karakter anak-anak, dan kita juga sebagai guru berupaya untuk menanamkan atau menerapkan budaya positif itu sendiri, tapi terkadang kita lost control ya, artinya tidak mampu untuk ya, kadang kita di satu sisi kita sadar, di satu sisi kadang kita ternyata melakukan hal yang tidak sepantasnya. Nah, kira-kira tips apa, topik apa yang bagaimana kita menjadi guru yang sabar dan memperkuat kesabaran untuk bisa apalagi menangani anak-anak yang dengan berbagai karakter yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibully. Pertama kita harus lakukan adalah pengendalian diri, memahami diri kita yang sebenarnya, apa tujuan kita yang sebenarnya. Kemudian dalam pengendalian diri itu, contohnya saya berusaha untuk tenang. Bahkan sering saya praktekkan kalau orang marah saya tetap tenang. Boleh tanya kepada putri saya tidak pernah memarahi. Tetapi kalau saya panggil, mereka tunduk. Iya. Biasa dicubi. Biar cubi tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Iya. Kemudian saya mau tambahkan sedikit. Nanti ini Kak, sebenarnya ini kapan 2 bulan. Masih ada sebenarnya lanjutannya, ini teknik-teknik apa yang akan dilakukan. Saya dapatkan itu mungkin di bulan kelima, Pi. Di bulan kelima itu ada lagi teknik-teknik yang kita lakukan, bagaimana menangani dengan siswa yang demikian. Bukan hanya terhadap siswa, tetapi termasuk juga di rekan sejawat, pimpinan, dan misalnya di warga masyarakat. Jadi dalam menghadapi itu nanti ada memang teknik-teknik tertentu, apa yang kira-kira yang teknik mana yang kita lakukan. Kalau yang paling sering yang pernah dulu saya mungkin di sini, yaitu teknik stop. Teknik stop sering kita lakukan, ya sering kita lakukan teknik stop. Artinya itu semua kegiatan dihentikan. Kalau misalnya kita dalam keadaan emosi, jangan marah, jangan menambahkan argumennya, tetapi langsung juga stop, hentikan semua apa yang kita lakukan. Dengan itu kita bisa tenangkan diri. Ya, sudah itu tarik napas tak seperti biasa, menarik napas, hembuskan, kemudian sampai dengan situasi kembali betul-betul normal, baru kita melanjutkan pembicaraan itu. Saya rasa itu yang sering saya lakukan. Karena kok pada bapak lagi itu pada bapak letnan akhirnya tidak akan terjadi solusi seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Karne. Ya. Menarik. Apakah sebuah tindakan yang positif ketika misalnya seorang guru, misalnya suasana kelasnya sudah agak sedikit panas, dan ada satu murid yang kemudian melakukan istilahnya GPK ya, gerakan pengacau kelas. Ya, GPK. Ada yang GPK ya, gerakan pengacau kelas. Nah, apakah satu sikap positif ketika seorang guru mengatakan silahkan keluar dulu, ya silahkan keluar dulu, nanti keadaan tenang, masalah-masalahnya terkoma. Apakah itu satu hal yang baik bagi pembentukan karakter, ataukah ada nilai pembelajaran buat anak-anak kalau misalnya kita bersikap seperti ini? Kalau ke saya, ya begini. Kalau yang kami dapatkan, mendapati siswa yang seperti itu sampai menjadi pengasuh di kelas jangan dikeluarkan, dipanggil. Dipanggil sebaiknya itu kita memanggil berdua. Di situ nanti kita akan menggunakan metode coaching. Nah, di dalam metode coaching itu
di situ nanti kita berikan dia bercerita, jangan kita yang bercerita, mereka yang bercerita. Sebenarnya kamu kenapa sih? Apa masalahmu? Ya misalnya, tapi bukan bentuk pertanyaan kita kasih, maksudnya tapi yang kita mau gali itu sebenarnya. Tetapi dia mengeluarkan sendiri unek-uneknya tanpa kita mengajukan pertanyaan. Jadi tapi sudah terkonsep di kepala bahwa ini yang saya inginkan, diarahkan saya kemudian terus cerita. Akhirnya nanti setelah mereka cerita semua, pasti kita temukan titiknya kira-kira penyelesaian seperti apa. Itu begitu sebenarnya. Kalau dapat ke siswa jangan satu kali panggil coaching ki, ada dulu saya sempat kasih materinya. Ya kan itu kita kan guru sebenarnya harus 3 hari harus tahu, bisa membedakan yang mana coaching, yang mana sebagai konselor. KBR itu beda coaching, beda konselor. Jadi harus memang bisa membedakan itu. Kalau coaching, anak-anak yang mengungkapkan perasaannya. Kalau konselor, kita yang dikte. Jadi kita harus posisikan diri kita di mana. Begitu. Jadi selama ini saya sudah terapkan dan alhamdulillah saya bisa atasi permasalahan seperti itu. Ya ini sebenarnya gunanya kita berbagi. Ya. Masih panjang, masih ada nanti untuk pakai coaching, pakai apa dan sebagainya insya Allah. Oke, masih ada? Aman? Oke. Baik. Teman-teman, alhamdulillah banyak sekali ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan pada hari ini. Ini Kepang yang menjadi pemikiran besarnya teman-teman semua. Kalau kuaja ingin mendaftar calon guru penggerak tidak mau gitu. Mendaftar ke Bu Hama mendaftar ke. Lo pusing. Wersi Bu Jom mendaftar ke kami mendaftar ke. Dulu pusing. Kenapa? Karena memang harus dituntut seperti ini. Dan saya sangat apresiasi. Berikan dulu aplaus kepada dua pemateri. Ya. Saya sangat apresiasi kepada teman-teman, terutama Ibu Andi Nuri. Mungkin kita bisa tahu sebelumnya bagaimana, belum pernah tampil depan teman-teman seperti ini. Kan? Tapi alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan guru penggerak, dia harus memberikan diri karena tuntutan tugas. Dia harus selesaikan. Harus begitu? Jadi memang harus diupdate diri kita. Guru itu harus selalu update dirinya. Kalau tidak diupdate diri kita, maka tergilas dengan saman. Ya, tergilas dengan saman. Sekarang itu zamannya luar biasa. Jadi teman-teman, mungkin nanti kalau ada pendaftaran berikutnya, itu kakak semua di belakang orang hebat semua itu Puan. Orang hebat semua saya tahu persis. Gurunya SMP Negeri 4 Watampone terkenal di luar, semuanya hebat. Baik dari segi ilmunya, baik dari segi kebersamaannya, kita terkenal di luar hebat. Jadi hebat di lokal. Jadi itulah mungkin yang menjadi teman-teman. Tidak apa-apa, kan kita berbagi. Apalagi nanti ini ada mungkin 4 orang guru penggerak SMP 4 Watampone. Ada pindahan nanti pun atas nama Pak Padli dari SMP 4 Rebo. Guru IPA yang menggantikan nanti Ibu Haji Seniati. Alhamdulillah beliau juga guru penggerak. Jadi 4 orang jangan ragu. Kalau nanti ada solusi kita bisa kerjakan bersama. Semakin banyak insya Allah guru penggeraknya di sekolah itu akan kita diportaskan menjadi sekolah penggerak. Dan kalau menjadi sekolah penggerak banyak sekali bantuan-bantuan yang kita dapatkan. Banyak sekali. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih Puan telah bersama kami sampai dengan selesainya kegiatan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Ramla, SPD, pelaksana tugas Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Watampone, akan memberikan testimoni yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Saya selaku pelaksana tugas Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Watampone memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada segenap warga sekolah yang telah memberikan dukungan positif kepada calon guru penggerak dan guru penggerak di sekolah ini dalam mengaplikasikan dan mengembangkan budaya positif di sekolah. Guru dan siswa sudah menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila
di sekolah SMP Negeri 4 Watampone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Andi Mulyati SPD dan Bapak Bahri SPD atas waktu yang diluangkan untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kami guru-guru yang ada di sekolah, di mana dengan kegiatan guru penggerak yang mereka ikuti, alhamdulillah bisa berbagi kepada kami semuanya. Dan beberapa hari yang lalu 2 guru penggerak kita telah berbagi ilmu kepada kami tentang budaya positif. Tentang budaya positif yang dimana saya rasa materi ini sangat dibutuhkan bagi kita semuanya, ya apatah lagi dengan kondisi saat ini, ya kita butuh pencerahan, kita butuh penguatan ya agar kita bisa tetap tampil menjadi guru-guru yang berkarakter, guru-guru yang bisa menjadi role model ya bagi bagi peserta didiknya. Ya, semoga kegiatan daripada guru penggerak ini ya bisa kembali dilanjutkan, berbagi ilmu dan pengalaman kepada guru-guru yang lain sehingga ya sekolah kita semakin mantap, kita pun tampil sebagai guru bukan hanya cerdas dari segi pengetahuan tapi cerdas dari segi sikap ya, sehingga ya kita betul-betul bisa menjadi role model terbaik bagi anak-anak kita. Terus semangat ya kepada Ibu dan Bapak, dan sekali lagi kami tunggu apalagi ilmu dan pengalaman yang lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin SPD MPD yang adalah guru SMP Negeri 4 Watampone. Saya akan memberikan testimoni terkait kegiatan berbagi yang telah dilakukan oleh Ibu Andi Mulyati SPD dan Bapak Bahri SPD. Ya, materi yang dibawakan adalah merupakan materi budaya positif sekolah. Ini sangat bermanfaat bagi saya seorang guru karena hal ini saya terapkan di dalam kelas. Nah, di dalam kelas ini ada beberapa hal yang disampaikan kepada siswa, yaitu disiplin positif, bagaimana membuat kesepakatan kelas, dan bagaimana saya bisa membelajarkan melakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, saya harap ini semua nanti bisa berkelanjutan, kita bisa lakukan secara serentak di SMP Negeri 4 Watampone. Calon guru penggerak angkatan 4, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Penanggung Jawab UPT SMP Negeri 1 Bocoe, yang kami hormati Bapak Muhammad Bahri SPD, calon guru penggerak SMP Negeri 1 Bocoe, rekan-rekan pendidik yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan suatu agenda yang akan dibawakan oleh beliau, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, ada penjelasan. Untuk selanjutnya selama 1 jam ke depan kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Muhammad Bahri SPD. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Penanggung Jawab SMPN 1 Bocoe dan Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Bocoe, serta rekan-rekan saya hormati pula. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau memberikan kesempatan kepada saya sharing
mengimbaskan kepada teman-teman kami di SMP 1 Bobojo mengenai budaya positif. Budaya positif merupakan keyakinan atau kebiasaan yang dimiliki oleh organisasi atau seseorang dalam suatu lingkungan yang menjadi kebiasaan kita dengan tujuan agar membentuk karakter lebih baik kepada siswa. Gitu. Selanjutnya, dengan adanya budaya positif, guru itu memposisikan diri sebagai manajer dalam pembentukan karakter pada siswa. Kemudian budaya positif dari filosofi Ki Hajar Dewantara diibaratkan guru itu sebagai petani, kemudian siswa itu sebagai tanaman padi. Jadi bagaimana caranya agar padi yang kita pelihara itu supaya tumbuh kembangnya dengan baik, kemudian diberikan pupuk, diberikan pestisida kalau misalnya ada jamur-jamur yang melekat pada padi tersebut. Itulah ibaratnya siswa kita nantinya. Jadi tinggal kita bagaimana cara seorang guru untuk merawat kepada mereka agar mereka tumbuh kembangnya menempuh pendidikan di sekolah. Kita harus bahas yaitu perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin, dan 3, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Dan yang kelima, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keenam, segitiga restitusi. Ya. Kita mulai dengan perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya. Untuk membangun budaya positif, sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan murid-murid. Guru mengontrol murid. Semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Kritik membawa orang merasa bersalah, dapat memengaruhi karakter. Orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Bagaimana stimulus berubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Dengan cara mengubah kerangka acuan kita. Ya. Ilusi seorang guru, ilusi mengontrol murid. Di sini kita tidak bisa memaksa murid ya, memilih untuk tidak melakukannya. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Ya, saya lanjutkan. Artinya di sini kita seorang guru tidak boleh memaksa kepada murid
sesuai dengan keinginan kita. Artinya begini, ilmu yang saya miliki, kemudian seorang guru tersebut ingin memaksakan kepada murid untuk seperti mereka, itu tidak mungkin, karena lain antara pendidikan yang dimiliki orang dewasa dengan pembelajar. Ada ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan menuangkan karakter. Itu ilusi ya. Kalau ilusi berarti angan-angan bahwa membuat orang merasa bersalah itu memiliki karakter. Misalnya begini, contohnya begini ya. Anak-anakku kok gitu sih, tidak kerjakan tugasnya, mulai tugas 1 sampai tugas terakhir tidak dikerjakan. Seandainya ibumu tahu, pasti ibumu menangis dan merasa kecewa terhadapmu. Anak-anak itu karakternya merasa bersalah karena disangkut pautkan dengan orang tuanya. Atau juga boleh begini, saya kecewa sekali dengan kamu nak, padahal ibu tiap hari mengajarmu dengan susah payah, tapi tetap anak tidak memperhatikan ibu. Ibu terasa sedih. Itu membuat anak yang merasa bersalah. Kemudian berikutnya ada ilusi artinya angan-angan bahwa semua penguatan positif hidup itu bermanfaat, memberikan bujukan. Kalau diberikan bujukan kepada siswa, belum tentu dalam jangka panjang bisa dia miliki. Kemudian ilusi bahwa dewasa memiliki untuk memaksa. Ini yang sering terbetik dalam pemikiran seorang guru, bahwa ia merasa penguasa. Misalnya dalam lingkungan kelas, ia merasa hebat sehingga seolah-olah memberikan paksaan kepada anak-anak kita untuk melakukan suatu hal, padahal mereka itu punya keinginan tersendiri yang tidak boleh dipaksakan, punya motivasi tersendiri yang tidak boleh dipaksakan. Seperti apa itu? Misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya ada menggenggam uang 100.000, apakah genggaman itu boleh diberikan kepada orang lain? Pasti berpikir ya untuk memberikan kepada orang lain. Begitu pula dengan anak-anak kita, untuk mengorek apa yang ada dalam hatinya tidak mungkin diberikan kepada kita. Saya kira Bapak Ibu juga seperti itu. Sorry. Selanjutnya, apakah makna disiplin?
Disiplin kalau menurut Pak Plato Socrates yaitu berkonotasi dengan makna murid-murid. Disiplin membawa orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun budaya kita menafsirkan bahwa disiplin itu dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Itu yang membudaya pada diri kita sekarang. Kemudian disiplin membuat orang tidak nyaman, bukan karena apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Ya, kalau dihubungkan dengan kata disiplin. Jadi itulah yang selalu melekat pada kita sekarang. Kemudian tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid. Motivasi yang intrinsik. Artinya motivasi yang timbul dalam diri mereka masing-masing, diri anak, diri kita. Selanjutnya, bagaimana menjadikan disiplin positif sebagai sebuah budaya. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang universal. Motivasi intrinsik. Artinya begini, kalau disiplin itu sudah melekat pada diri anak itu, sudah menjadi keyakinan dalam diri mereka, pasti tidak melakukan yang melanggar kedisiplinan. Itu dikatakan yang universal dan masuk dalam intrinsik. Kalau ekstrinsik boleh saja paksaan, misalnya dari orang lain, dari guru BP. Tetapi kalau sudah masuk dalam intrinsik diri seseorang, maka motivasi mereka untuk melakukan atau tidak terlambat datang ke sekolah itu terpenuhi. Kemudian berikutnya teori motivasi. Jadi ada contoh apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu menurut teorinya dari motivasi eksternal. Seperti kalau motivasi eksternal, iya. Misalnya gurunya mengatakan besok harus hadir pada pukul 7, awas kalau tidak hadir, berarti itu eksternal ya, berarti dari luar. Kalau ada sanksinya, ada konsekuensinya kalau saya tidak hadir sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bapak guru saya. Jadi itu berasal dari eksternal. Kemudian apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Ini yang biasa mengharapkan hadiah, mengharapkan bintang dari ibu gurunya. Jadi seorang siswa rajin datang pagi-pagi karena biasa diberikan pujian atau penghargaan dari gurunya, padahal tidak berlaku jangka panjang. Pada suatu saat gurunya tidak ada yang tersebut, kemudian ada guru yang lain, mereka lagi melakukan pelanggaran. Karena mengapa? Itu adalah motivasi eksternal, selalu mengharapkan penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menghargai diri, ini yang ketiga yang paling bagus dimiliki oleh seorang anak, yaitu motivasi internal untuk tujuan disiplin positif, yaitu motivasi yang terbangun dari diri kita masing-masing, bahwa kalau saya terlambat begini, misalnya yang pertama kan ibu bapak guru, motivasinya yang memberikan kepada siswa, misalnya kalau saya terlambat datang, berarti saya, kalau motivasi internalnya muncul, berarti saya menyalahi aturan yang sesuai dengan kebijakan sekolah. Ya.
Misalnya harus datang pukul 7.30. Kalau sudah menyatu dalam diri kita, berarti harus datang seperti itu. Bukan karena paksa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan apresiasi terhadap Bapak Muhammad Bahri selaku CGP UPT SMP Negeri 1 Bocoi. Terima kasih saya ucapkan karena telah memberikan beberapa pandangan, ide-ide tentang bagaimana menerapkan budaya positif terhadap guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Bocoi. Dan saya rasa hal ini sangat-sangat cukup bagus dan sangat patut untuk dicontoh, dan semoga guru-guru yang ada di UPT SMP Negeri 1 Bocoi ini dapat mengapresiasi, dapat menerapkan dan dapat membudayakan apa yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Bahri ini. Semoga apa yang menjadi harapan-harapan CGP kita ini, Bapak Muhammad Bahri, dapat berjalan dengan baik, khususnya terhadap bagaimana membelajarkan siswa, bagaimana menghadapi siswa demi